Sebelum ke video, bagi kalian yang suka catur dan ingin mengetahui berbagai jenis jebakan dan trik catur, serta ingin menjadi pemain catur yang hebat, jangan lupa untuk mampir di channel Jebakan Catur ya sob. Real Madrid ancam pindah dari La Liga Spanyol. Kabar mengejutkan datang dari Real Madrid. Mereka dikabarkan ingin pindah ke Liga Inggris, menyusul segudang konflik dengan ketua La Liga Spanyol yakni Javier Tebas. Kesepakatan La Liga dengan investor CVC, serta penolakan keras terhadap wacana Liga Super Eropa, membuat Presiden Real Madrid yakni Florentino Perez merasa gerah. Perez, bagaimana dilaporkan oleh Mundo Deportivo, mempertimbangkan agar Real Madrid bergabung dengan liga luar negeri, dan salah satu pilihannya adalah Liga Premier Inggris. Perjanjian dengan CVC membuat La Liga dapat mengucurkan dana sebesar 2,1 miliar euro dengan imbalan 11% pendapatan hak siar pertandingan. Real Madrid bersama 3 klub yang lain tak setuju, lantaran dalam detail kesepakatan, CVC akan menerima imbalan sebesar 11% pendapatan hak siar televisi selama 50 tahun. Kondisi runyam ini disebut-sebut menjadi alasan Real Madrid untuk pindah ke liga yang lain. PSG pamerkan transfer terbaik dalam sejarah. Sejak awal bursa transfer, pergerakan PSG sudah sangat agresif. Mereka mendatangkan pemain-pemain yang terpaksa dilepas klub lamanya karena masalah keuangan. PSG menikung Barcelona dalam pembelian Georginio Wijnaldum, lalu mendatangkan Achraf Hakimi dengan harga yang cukup tinggi, dan berhasil membawa Gianluigi Donnarumma dari AC Milan. Tentu yang paling menghebohkan adalah transfer Sergio Ramos dan juga Lionel Messi. PSG mampu menyatukan dua rival itu menjadi satu tim. Minggu dini hari PSG mengejar Strasbourg dengan skor akhir 4-2 dalam duel pekan kedua Liga 1 Prancis. Memang sebagian besar pemain baru belum turun pada laga ini. Hanya Wijnaldum dan Achraf Hakimi yang sudah bisa bermain. Donnarumma, Messi dan Sergio Ramos belum bisa turun. Meski begitu, tentu saja semua pemain baru sudah dipamerkan PSG sebelum pertandingan. Achraf Hakimi, Wijnaldum, Donnarumma, Sergio Ramos dan Lionel Messi dipamerkan PSG dalam satu panggung kecil sebelum pertandingan. Tentu foto bersama 5 pemain ini jadi perbincangan heboh dunia maya. PSG seolah-olah ingin memamerkan bahwa mereka telah menyuguhkan salah satu bursa transfer terbaik dalam sejarah. Erling Haaland tampil ganas di awal Bundesliga. Erling Haaland tampil ganas di pekan pertama Bundesliga dengan membantu Borussia Dortmund meraih kemenangan atas Eintracht Frankfurt. Haaland menjadi penyedia assist bagi rekan-rekannya di 2 gol pertama milik Borussia Dortmund. Erling Haaland akhirnya bisa mencetakkan gol pertamanya di menit ke-34 yang menjadikan skor saat itu menjadi 3-1. Erling Haaland mampu merebut bola di daerah pertahanan Frankfurt, berlari kencang dan dengan dingin melakukan penyelesaian air untuk menaklukkan kiper Kevin Trapp. Gol kedua Haaland baru tercipta di menit ke-70 yang membuat Dortmund memimpin skor 5-1. Haaland berhasil lepas dari jebakan offside ketika menerima umpan terobosan dari Marco Reus. Catatan 2 gol dan 2 assist ini membuat Haaland memulai Bundesliga musim ini dengan impresif. Dortmund pun secara keseluruhan seolah memberi penegasan kepergian Jadon Sancho tak terlalu banyak mengurangi kekuatan mereka. Bruno Fernandes nyaman di puncak daftar top scorer sementara. Bruno Fernandes mencetakkan 3 gol saat membantu Manchester United menang telak 5-1 atas Leeds United. 2 gol lainnya dijaringkan oleh Mason Greenwood dan juga gelandang asal Brasil yakni Fred. Torehan 3 gol itu juga membuat Fernandes mengukir rekor bersama Manchester United. Gelandang asal Portugal itu menjadi pemain kedua The Red Devil yang mengukir catatan itu setelah Lumakari pada musim 1977-1978. Dengan 3 gol ini, Fernandes nangkring di puncak daftar top scorer sementara Liga Premier Inggris. Ia berhasil mengungguli pemain-pemain lain, tak terkecuali trio lini depan Liverpool yakni Diego Jota, Roberto Firmino dan juga Mohamed Salah. Jota, Firmino dan Salah sama-sama mencetakkan 1 gol saat Liverpool mengalahkan tim promosi yakni Norwich City. Jumlah gol yang sama juga dijarangkan penyerang andalan Leicester City yakni Jamie Vardy dan duo lini depan Everton yakni Richarlison dan juga Dominic Calvert-Lewin. Mohamed Salah catatkan rekor menawan usai cetak gol di laga perdana. Mohamed Salah memastikan kemenangan bagi Liverpool usai berhasil menyumbangkan 1 gol saat Liverpool mengalahkan tim promosi yakni Norwich City dengan skor akhir 3-0.
Salah mencetakkan gol penutup di laga ini pada menit ke-74. Sebelum itu, ia memberikan 2 assist untuk gol yang dicetakkan oleh Diogo Jota dan juga pemain pengganti yakni Roberto Firmino. Dilansir dari Opta, Salah menjadi satu-satunya pemain yang sejauh ini bisa mengukir rekor sebagai pemain pertama yang selalu mencetakkan gol di pekan pertama Liga Inggris dalam 5 musim secara beruntun. Catatan menawan lainnya juga dibukukan oleh Mohamed Salah di pertandingan melawan Norwich City ini. 2 assist yang ia berikan kepada Jota dan juga Firmino membawanya sudah terlibat dalam 10 gol yang dicetakkan Liverpool di laga pembuka Liga Inggris. Koleksi 2 assist dan 1 gol di laga melawan Norwich City ini juga menjadi awal sempurna untuk Mohamed Salah. Perlu diketahui bahwa Mohamed Salah sempat dijuluki One Season Wonder setelah tampil kurang mengesankan di awal musim keduanya bersama Liverpool. Dan ketiga pemain jerat Pique rela potong gaji di Barcelona. Seperti yang diketahui, Barcelona belum bisa mendaftarkan beberapa pemainnya ke skuad utama karena total gaji pemain yang lebih besar dari persyaratan, walaupun mereka sudah berhasil melepas Lionel Messi. Namun Barcelona berhasil mendaftarkan pemainnya tepat waktu sebelum laga pertama melawan Real Sociedad. Semua itu berkat dari Gerard Pique yang rela memotong gajinya secara signifikan. Diketahui 3 pemain yang berhasil didaftarkan oleh Barcelona adalah Memphis Depay, Eric Garcia, dan juga Remanats. Dalam pernyataan yang sama, Barcelona juga mengungkapkan bahwa mereka juga sedang bernegosiasi dengan Sergio Busquets dan juga Jordi Alba untuk juga memotong gajinya. Barca juga melaporkan bahwa mereka sudah melepas beberapa pemain demi memangkas total gaji pemain mereka. Resmi, Inter Milan rekrut Edin Dzeko. Juara Serie A musim lalu yakni Inter Milan telah resmi merekrut Edin Dzeko. Inter mengumumkan transfer Dzeko ini pada Minggu dini hari. Tadi disebutkan berapa mahar yang harus dibayarkan oleh Inter kepada AS Roma. Namun menurut Fabrizio Romano, Inter mendapatkan Dzeko secara gratis dan Nerazzurri akan membayar sebesar 1,5 juta euro kepada AS Roma apabila mereka lolos ke Liga Champions musim mendatang. Inter juga menyatakan mengikat Dzeko dengan kontrak berdurasi 2 tahun. Dengan demikian, sang pemain akan berada di Giuseppe Meazza setidaknya sampai 30 Juni 2023. Edin Dzeko bisa didapat dengan harga yang murah, mengingat kontraknya tinggal tersisa setahun lagi bersama klub serigala ibu kota tersebut. Akan tetapi AS Roma tidak sepenuhnya merugi akibat transfer Edin Dzeko ke Inter Milan. Diketahui mereka bisa mengurangi beban tagihan sebesar 7,5 juta euro untuk membayar gaji Dzeko di tahun terakhir kontraknya. Tammy Abraham resmi merapat ke AS Roma. Tammy Abraham sudah setuju bergabung dengan AS Roma. Proses perekrutan penyerang berusia 23 tahun asal Inggris tersebut dari Chelsea kini sudah memasuki tahap akhir. Fabrizio Romano melaporkan bahwa Abraham akhirnya bersedia menerima rayuan dari AS Roma setelah mempertimbangkan tawaran yang masuk. Dijadwalkan Tammy Abraham akan tiba di Roma pada hari ini untuk menjalani tes medis. Setelahnya proses peresmian tinggal menunggu waktu saja. AS Roma merekrut Abraham dengan status permanen seharga 40 juta euro plus sejumlah bonus tertentu yang akan dibayar secara bertahap. Abraham akan dikontrak berdurasi 5 musim dengan gaji bersih sebesar 4 hingga 5 juta euro per tahunnya. Namun Chelsea juga punya klausul untuk memboyongnya kembali ke Stamford Bridge dengan harga sebesar 80 juta euro yang baru berlaku mulai Juni 2023 mendatang. Tottenham Hotspur dekati mantan incaran Manchester United. Direktur sepak bola Tottenham yang baru yakni Fabio Paratici memandang lini belakang skuad asuhan Nuno Espirito Santo itu sebagai prioritas untuk segera dibenahi. Caranya adalah dengan mendatangkan salah satu pemain internasional pada musim panas ini. Spurs pun kini dikaitkan dengan rencana transfer bek tengah Villarreal yang juga mantan incaran Manchester United yakni Pau Torres. Diketahui nilai pasarnya sempat menurun setelah gelaran Euro 2020 di mana ia kehilangan tempat di starting 11 karena dikalahkan mantan bek Manchester City yakni Eric Garcia. Namun hal itu tak menyurutkan keinginan Tottenham Hotspur untuk mendatangkannya. Menurut laporan dari The Times, The Lily West telah menyiapkan dana sebesar 55 juta pounds untuk Pau Torres. Pau Torres sendiri diproyeksikan untuk diduetkan dengan Christian Romero di lini belakang milik Tottenham. Juventus segera dapatkan wonderkid Italia. Keinginan Juventus memiliki Manuel Locatelli dalam skuad besutan Massimiliano Allegri semakin mendekati kenyataan.
Kabarnya Sassuolo selaku klub pemilik pemain berumur 23 tahun tersebut sudah rela melepasnya pindah ke Turin. Locatelli sudah menarik perhatian bagi Juventus sejak beberapa bulan yang lalu. Namun penampilan apiknya ketika membela timnas Italia di pentas Euro 2020 yang lalu membuat situasinya menjadi semakin rumit. Sassuolo kemudian membandrol mahal pemainnya tersebut dengan harga sebesar 40 juta euro. Angka tersebut cukup sulit dipenuhi oleh Juventus yang terkendala secara finansial akibat pandemi COVID-19. Juventus melakukan banyak pertemuan dengan kubu Sassuolo untuk mempermulus kepindahan sang pemain. Sky Sport Italia melaporkan bahwa Sassuolo menerima proposal baru dari Juventus, yakni sebesar 35 juta euro. Namun Sassuolo hanya menerima proposal tersebut dengan skema peminjaman pemain, dengan opsi wajib mempermanenkan sang pemain di tahun yang berikutnya.